Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sejahtera bagi kita semua. Kami berterima kasih atas bantuan kesempatan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kami dapat berkumpul dalam presentasi online. Yang terhormat, selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran PAIA 7, Bapak Rifan Humaidi MPDI, serta teman-temanku yang saya banggakan. Oke, saya dari kelompok pertama akan mempresentasikan mengenai landasan penggunaan media pembelajaran. Dengan yang mempresentasikan dengan 4 anggota kelompok. Yang pertama Harun Ar-Rasyid, kemudian Muhammad Alex Rifki, yang ketiga Alfia Nafisa, dan terakhir Arifatul Aziza. Oke, secara pendahuluannya, pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis yang dilakukan orang-orang yang diserahi tanggung jawab untuk mempengaruhi peserta didik agar mempunyai sifat sesuai dengan cita-cita pendidikan. Kemudian, arti lainnya yaitu pendidikan itu merupakan pendewasaan peserta didik agar dapat mengembangkan bakat, potensi yang ada dalam dirinya, dan keterampilan yang dimiliki dalam menjalani kehidupan. Nah, oleh karena itu pendidikan itu didesain guna memberikan pemahaman serta meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Kemudian, penggunaan media dalam pembelajaran dapat membantu guru dan siswa dalam memahami materi pembelajaran. Nah, dalam proses pemberian informasi itu, media pembelajaran itu sangat penting karena dalam menyampaikan materi itu dapat dibantu dengan menggunakan media atau kita sebut sebagai perantara Sehingga kesulitannya ketika seorang guru menyampaikan kepada peserta didik kurang mengenai materinya sehingga peserta didik menjadi bingung. Nah, menjadi fungsi bagi media pembelajarannya untuk mencari sumber-sumber dan memudahkan peserta didik mengerti apa yang kurang disampaikan oleh guru tersebut. Contohnya, yang dimaksud dengan media pembelajaran yaitu media visual, contohnya gambar, foto, poster, dan grafik. Kemudian media audio seperti CD, kaset, dan lain-lainnya Kemudian ada juga media gabungan visual audio yaitu komputer dan slide. Itu mengapa penggunaan media itu dapat membantu guru dan siswa. Oke, selanjutnya, ketepatan memilih media itu merupakan faktor utama untuk mengoptimalkan pembelajaran. Nah, untuk memilih media yang tepat, seorang guru itu perlu mempertimbangkan berbagai landasan agar media yang dipilih benar-benar sesuai dengan tingkat pemahaman, kemampuan berpikir, psikologis, dan kondisi sosial siswa. Oke, ada 4 landasan penggunaan media pembelajaran. Yang pertama itu landasan psikologis penggunaan media pembelajaran. Yang kedua teknologis, ketiga itu empiris, dan keempat filosofis. Nah, untuk landasan pertama yaitu psikologis. Nah, proses pembelajaran itu tidak lepas dari usaha pencarian kebenaran yang terjadi dari kegiatan berlogika, beretika, dan berestetika. Dalam pembelajaran, guru dan siswa itu berusaha mencari mana yang benar dan mana yang salah, sehingga proses pencarian itu kebenaran inilah yang merupakan ranah filsafat yang pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu berlogika. Nah, landasan psikologis penggunaan media pembelajaran ialah mengapa media itu pembelajaran dipergunakan karena dilihat dari kondisi belajarnya dan bagaimana landasan psikologis penggunaan media pembelajaran itu ialah alasan mengapa media pembelajaran itu dipergunakan karena dilihat dari kondisi belajar dan bagaimana proses belajar itu terjadi.
Nah, dengan memperhatikan kompleks tersebut proses belajarnya, pemakaian media dalam pembelajaran itu sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Pemakaian media dalam pendidikan itu sangat berkaitan dengan perkembangan psikologi belajar siswa. Yang terpentingnya itu, proses belajar siswa itu dari psikologis karena adanya keinginan atau motivasi dalam diri sendiri bahwa pendidikan itu sangat penting untuk kedepannya. Nah, untuk dapat melihat hasil belajar dari siswa dapat dilihat dari bentuknya, yaitu tingkah laku, kemampuan ataupun potensi yang baru dikeluarkan dalam diri itu dalam jangka waktu yang relatif lama. Nah, dan itu mempelajari tingkah laku tersebut itu merupakan bidang psikologi. Nah, oleh karena itu pembelajaran itu sebagai upaya membantu siswa mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran itu melalui psikologi belajar. Nah, karena itu mengapa psikologi itu menjadi landasan media pembelajaran. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Harun Rashid. Teknologi adalah sebuah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia. Dalam dunia serba digital seperti ini, terlebih lagi dengan adanya pandemi COVID-19, seluruh aktivitas pembelajaran dilakukan secara daring, sehingga landasan teknologi ini semakin berkembang pesat. Teknologi pembelajaran adalah teori dan praktik perancangan pengembangan, penerapan, pengolahan, penilaian proses, dan sumber belajar. Jadi, teknologi pembelajaran merupakan proses kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari cara pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah-masalah dalam situasi di mana kegiatan belajar itu mempunyai tujuan dan terkontrol. Dalam konteks pendidikan yang lebih luas, kini teknologi informasi menjadi landasan yang utama dalam pengembangan penerapan, sistem dan teknik serta alat bantu untuk memperbaiki sekaligus meningkatkan kualitas belajar manusia. Sebab dengan adanya teknologi, analisis data informasi dapat ditampilkan secara lengkap, mudah, dan akurat. Ini memudahkan para guru dan siswa dalam mencari sumber belajar secara lebih luas tanpa ada batasan ruang dan waktu. Nah, untuk landasan empiris akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Baik, yang ketiga yaitu landasan empiris. Landasan empiris didapat dari temuan-temuan penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara penggunaan media pembelajaran dengan karakteristik belajar peserta didik dalam menentukan hasil belajar peserta didik. Peserta didik akan mendapatkan keuntungan yang lebih bila ia belajar dengan menggunakan media yang sesuai dengan karakteristik atau model belajar peserta didik. Peserta didik yang memiliki gaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang filosofis media pembelajaran. Jadi, seorang guru dalam menggunakan media pembelajaran perlu memperhatikan landasan filosofis. Artinya, penggunaan media semestinya didasarkan pada nilai kebenaran yang telah ditemukan dan disepakati banyak orang, baik kebenaran akademik maupun kebenaran sosial. Jadi media digunakan untuk guru juga perlu dicek kembali kebenarannya dan ketepatannya. Guru yang memilih media belum sesuai dengan materi yang akan disampaikan, berarti media tersebut tidak benar dan tidak bagus. Tidak indah artinya menggunakan media yang tidak tepat belum mempertimbangkan landasan filosofis.
Dan ini kesimpulan secara garis besar landasan media pembelajaran tersebut. Ada 4 pokok pembahasan, yaitu landasan psikologis, teknologis, empiris, dan filosofis. Dari beberapa landasan yang sudah ada, diharapkan kita tidak perlu ragu lagi menggunakan alat dalam pembelajaran asal tepat pemilihannya. Dan diharapkan alat-alat atau media yang digunakan dapat membantu peserta didik mencapai tujuan akhir pendidikan. Sekian, terima kasih.